Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman semua nih yang lagi nonton video ini? Semoga kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya. Amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi dengan saya di sini Dema Fem ya. Jadi di konten video Dema Fem kali ini gue ingin mereaksi salah satu berita yang lagi viral banget di media sosial. Kembali dihebohkan dengan munculnya tagar boykot Trans 7 di TikTok hingga Instagram guys. Tagar boykot Trans 7 menjadi bentuk protes netizen terutama dari kalangan santri dan masyarakat pesantren terhadap salah satu tayangan di Trans 7 yang dianggap melecehkan kehidupan pesantren gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum lanjut nonton video ini, boleh teman-teman yang belum subscribe jangan lupa di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga dikasih like-nya ya. Langsung aja kita reaction videonya. Ini dia videonya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya menyatakan keberatan dan protes keras terhadap tayangan Trans 7 dalam segmen acara Expose Uncensored yang ditayangkan kemarin hari Senin 13 Oktober 2025. Tayangan Trans 7 itu isinya secara terang-terangan melecehkan, bahkan menghina pesantren, menghina tokoh-tokoh pesantren, yang juga tokoh yang dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, sangat dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, menghina hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai mulia yang dipegang teguh oleh dunia pesantren. Tayangan tersebut bukan hanya menciderai prinsip-prinsip jurnalisme yang benar, tetapi cenderung merupakan serangan terhadap harmoni dan ketentraman masyarakat. Karena jelas penghinaan-penghinaan yang dilakukan di dalam tayangan Trans 7 tersebut sangat menyinggung dan membangkitkan amarah bagi kalangan pesantren dan warga Nahdlatul Ulama pada umumnya. Kami menuntut agar Trans 7 dan Trans Corporation membuat langkah-langkah yang nyata, yang jelas untuk memperbaiki kerusakan yang sudah ditimbulkan akibat tayangan tersebut. Saya telah menginstruksikan kepada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan terkait dengan hal ini, dan masalah ini harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kepada para kiai, para santri, para warga Nahdlatul Ulama, saya menghimbau, mari terus kita teguhkan hati kita. Mari jangan sampai kita menjadi berkecil hati karena semua ini, bahwa di luar sana ada pihak-pihak yang tidak suka kepada pesantren, tidak suka kepada Nahdlatul Ulama, menentang nilai-nilai yang dimuliakan oleh pesantren. Semua itu tidak boleh mengendorkan semangat kita untuk berkhidmah dengan ikhlas, libtigha'i mardatillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, di dalam upaya mengikhtiarkan kemaslahatan untuk agama, kemaslahatan
untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Kita tidak menuntut ucapan terima kasih ataupun balas jasa atas khidmah-khidmah yang kita persembahkan untuk masyarakat dan bangsa ini. Tetapi kita akan terus maju untuk meningkatkan khidmah kita. Dan pada saat yang sama, kita juga melakukan muhasabah, berintrospeksi, untuk terus memperbaiki diri, agar dengan begitu, khidmah yang kita persembahkan untuk agama, masyarakat, bangsa, dan negara ini pun menjadi lebih baik dan lebih berkah untuk kita semua. Amin, amin, amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ya keterangan dari PBNU ya teman-teman ya. Selanjutnya nih teman-teman nih. Ngebahas Trans 7 yang diboikot karena nyinggung pesantren. Menarik nih. Saya bukan anak pondok, tapi saya sering ikut pengajian. Saya juga bukan jurnalis, tapi saya sering berinteraksi sama media. Jadinya kita coba lihat kejadian ini dari dua sudut pandang, biar netral dan Coba kita lihat kejadian ini dari dua sudut pandang. Buat viral soal pondok pesantren, Trans 7 ramai diboikot warga. Jadi ada acara di Trans 7 namanya Expose Uncensored. Nah, mereka nge-expose kalau kiai pondok pesantren ini pada kaya raya, mobilnya sampai miliaran, harga sarungnya sampai jutaan, sedangkan umatnya yang ngasih amplop. Mereka juga bilang kalau umatnya harus tunduk banget kayak gini ke para kiai. Nah, ini bikin penonton jadi mandang pondok pesantren, kiai, santri dengan sudut pandang yang negatif. Semua bisa kamu baca di komen-komen ini. Ada yang belain Trans 7, ada yang belain pondok pesantren. Nah, program stasiun TV itu punya tanggung jawab besar banget dalam nayangin sesuatu. Karena ada regulasi, ada hukumnya, dan ada lembaga penyiaran yang berhubungan sama pemerintah. Beda sama konten kreator sosmed biasa. Masalahnya, narasi yang disampaikan cuma dari satu sudut pandang. Udah gitu, narasinya juga disampaikan dengan nada yang merendahkan. Kayak lagi gosip julid gitu. Padahal ini lagi ngomongin tokoh agama. Kayak julid banget gitu ya. Trans 7 minta maaf lewat video kayak gitu. Gibah banget gitu. Minta maaf secara pribadi, akan perbaiki dan gak akan mengulangi lagi. Netizen komen, media sekarang sudah kehilangan satu hal penting, cover both side. Akibatnya berita jadi tidak imbang dan tendensius. Kalau menurut kamu gimana? Saya mendengar pendapat kamu. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Silakan teman-teman berpendapat ya di kolom komentar ya. Trans 7 dan etika media nasional ketika kritik jadi resiko publik. Ya teman-teman, Trans 7 lagi disorot habis-habisan kan gara-gara satu segmennya di acaranya yang dianggap ngelecehin kiai dan pondok pesantren. Kasusnya ada di acara Expose Uncensored. Mereka itu nayangin segmen soal pondok pesantren Lirboyo di Kediri serta Kiai Anwar Mansur. Narasinya cukup provokatif memang, mulai dari sindiran soal santri yang minum susu harus jongkok sampai menyinggung soal amplop dan gaya hidup kiai. Wajar kalau masyarakat marah di sini, terutama kalangan santri dan alumni pesantren. Langsung bereaksi keras teman-teman. Tagar #boykot Trans 7. Ya, trending viral. Sampai DPR, desak KPI dan PBNU bahkan siap menempuh jalur hukum. Nah, satu hal yang jadi perdebatan itu ada juga pihak yang bilang, loh, tapi itu kan fakta di lapangan. Oke, teman-teman. Mungkin sebagian orang ngelihat ya itu sebagai kritik sosial. Tapi yang harus diingat satu hal loh. Ini bukan konten pribadi di YouTube. Ini stasiun televisi nasional. Media nasional itu punya standar yang beda. Mereka nggak cuma dituntut berani, tapi juga harus akurat, berimbang dan peka terhadap konteks sosial. Karena kalau begitu tayangan kayak gini muncul tanpa riset yang kuat, masyarakat bisa salah paham sebenarnya. Yang akhirnya diserang bukan oknumnya, tapi seluruh pesantrennya. Nah, masalah intinya bukan di pro atau kontranya teman-teman, tapi di tanggung jawab media. Kritik boleh, tapi kalau disiarkan di ruang publik, apalagi lewat media nasional, itu bukan sebuah kritik opini, tapi pesan yang membentuk cara pandang jutaan orang. Jadi sebelum tayang, lagi-lagi media nasional itu pertanyaannya harus sederhana. Ini mau bikin cerdas publik atau cuma bikin gaduh? Menurut kalian gimana teman-teman? Coba deh. Bikin cerdas publik atau membuat gaduh? Ini sih jelas ya. Bikin gaduh ya. Bikin gaduh. Jadi kayak gimana sih? Kayak orang ngenyek banget gitu loh di videonya. Pasti teman-teman semua sudah nonton ya videonya ya. Di video yang saya rasa tuh nggak baik ya. Teman-teman pasti sudah nonton semuanya ya. Dan kalau saya lihat di videonya itu, di kata-katanya itu kayak julid banget gitu loh. Kayak orang, apa sih ngomongnya kok gitu banget gitu loh. Ini tuh kiai loh, kiai loh.
nggak bagus lah kalau ngomong seperti itu ya. Oke, di selanjutnya nih, di konten selanjutnya nih kita reaction yuk. Aksi protes terhadap tayangan Expose. Ini dia teman-teman. Aksi protes terhadap tayangan Expose Uncensored Trans Aksi protesnya meluas nih. hingga ke Kota Malang. Ratusan santri yang tergabung dalam Santri Malang menggugat turun ke jalan Rabu 15 Oktober 2025. Sekitar 400 peserta aksi hadir di depan Balai Kota Malang, termasuk Wali Kota Wahyu Hidayat, mantan Wali Kota Sutiaji, dan sejumlah anggota DPRD dari fraksi PKB. Mereka menuntut izin siar Trans 7 dicabut setelah program Expose Uncensored dinilai melecehkan pondok pesantren dan kiai, khususnya Pondok Pesantren Lirboyo. Koordinator aksi, Fairuz Huda, menyebut Trans 7 telah menjadi corong kebencian terhadap kalangan pesantren. Ia juga meminta pihak yang terlibat dalam pembuatan video tersebut ditindak secara hukum. Aksi ini juga meminta pembekuan production house yang memproduksi video itu, serta mendesak Trans 7 membuat program tematik yang menampilkan kehidupan pesantren secara utuh dan positif. Santri Malang berharap kasus ini jadi pelajaran bagi media agar lebih mengutamakan etika jurnalisme. Baca selengkapnya di bloka.com. Ya, itu dia ya yang bikin aneh penasaran itu sebenarnya yang ngisi suaranya itu siapa ya? Sudah terungkap belum ya? Pengisi suara di tayangan Trans 7 itu siapa sih sebenarnya ya kan? Kira-kira udah terungkap belum ya? Nanti kita lihat deh ya. Kalau saya sampai saat ini sih kayaknya masih menduga-duga ya bahwa itu pengisi suaranya dia. Tapi saya belum tahu gitu loh, masih bener itu dia atau bukan. Penasaran saya. Oke, ini selanjutnya nih teman-teman nih, tanggapan dari Gus Ikdam ya mengenai boykot Trans 7. Banyak yang tanya, Gus, Trans 7 pripun? Ya, kita harus menjaga marwah guru kita, kiai kita, alma mater kita, tapi dengan cara yang tidak menurunkan harkat martabat dari guru-guru kita dan alma mater kita. Artinya harus dengan cara yang tepat. Ngoten. Dan memang kalau mereka itu bermain logikanya pokok kudu munduk-munduknya pokok nganu, itu bukan permintaan guru kita agar beliau-beliau dihormati, tidak. Tadi awake dhewe sopan tawadhu karo gurune awake dhewe niku kuwi ora permintaane gurune awake dhewe. Jadi awake dhewe sopan karo gurune awake dhewe tawadhu dan sebagainya. Bukan guru kita itu ingin dihargai, ingin dihormati, tidak, tapi itu adalah suatu bentuk terima kasih kita, penghormatan kita kepada sang guru. Bahkan nek cara kula tidak hanya saya itu ketika bertemu guru saya mek sopan tawaduk, tidak hanya seperti itu. Bagiku kudune nek aku bahkan duwe apa, gimana saya bisa memberi beliau. Karena ngeten, saiki nek kono main logika yo njajal di debat main logika. Wong saiki lho karyawan hormat karo bose. Kuwi lho sah-sah ae. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Wong kan ra gelem matur suwun karo menungso yang menjadi pelantara rizkinya, berarti dia tidak mau bersyukur kepada Allah. Kaya karyawan Pak Juli hormat karo Mak Farida sing gaji. Berbicara soal logika ya. Pak Juli wis sungkem wis ngene-ngene yo. Dan itu terjadi di kalangan umum. Nah, iya. Sing ora santri ngono kuwi lah. Apa nek seorang santri yang sudah ngaji, taklim, adab dan sebagainya. Bagi kita seorang santri iki, aku iso maca kitab, iso maca Al-Qur'an, kalamullah, iso mempelajari sunah-sunahnya Rasulullah. Bahkan kita itu dari figur guru itu bisa mencontoh dari perilaku beliau, dari akhlak beliau, akhirnya dia nyontoh. Lah baru kuwi arep matur suwun sungkem. Utawa kaya aku malah berusaha piye mbuh engko nek duwe gedang, duwe gula dan sebagainya, bentuk terima kasih. Lah apa salahnya? Dong awakmu lho pomong di bos Pak Jul. Wes arep bosmu Cina ritek. Kan matur suwun to.
Memek digaji ngono lho. Lah guru tidak hanya memberikan wah lebih dari gaji, nggak sebanding kalau dibandingkan gaji. Ade ngerti Gusti Allah. Iso maca, lho bayangno cara ora enek guru. Kowe mempelajari ilmune Gusti Allah piye? Terus saiki runtutan wis kula tapi otodidak kok. Gus otodidak apa? Njajal. Wong kowe contoh Otodidak. cara kowe ra iso maca lho, kowe dolanan HP apa iso? Iya. Iku cara ngomongne maca biasa ngene iki. Terus kemudian apalagi masalah syariat. Ya ini ketika tidak dijelaskan beliau seorang guru ya ide piye? Ya sesat Pak ide. Nyembah berhala. Nyembah paman. Ya tenanan lho. Tapi ngono kuwi to. Nek kaya awak-awakmu wong ST kan ya kadang ngendelne logika kowe. Misalnya kita ngomong logika, cara Pak Juli kerja, mari untuk sanggung nis, sungkem. Ya, berbicara tentang guru atau apalagi tokoh ulama itu murabi ruhi, sing nuntun ruwe ae dhewe iki sampai ae dhewe iki semangat ngibadah, ngerti Gusti Allah dan sebagainya. Nah ini penting banget. Ngono kuwi bareng kok arani videoalisme, ra ngono perbudakan. Yo kaya aku khidmah roan ya. Iki bagiku guruku ora butuh aku. Ya saya yang butuh. Karena di hari-hari beliau digunakan untuk mengajar dan belajar. Aku pengen keterembesan berkah beliau. Dan seperti itu, ora kok baru kuwi jerene ae dhewe iki saya kan akeh wong ngendeni logika ngene lho. Nyapa padha-padha menungsone ngene. Ngomongane padha-padha menungsone suwi-suwi kowe dadi Abu Lahab ora iman. Itu uang yang logika itu. Wong logika ya angel. Ya, itu dia keterangan dari Gus Ikdam ya. Teman-teman, jadi kita sudah sama-sama saksikan ya. Selanjutnya nih. Oke, di selanjutnya nih teman-teman nih. Trans7 siap-siap jadi kantor Gus Ikdam official. Trans7 boikot Gus wis jelas untuk mui pamflet disebar. Boikot ditutup ae. Trans7 diboikot ditutup. Gen duit dicacah kuwi nggih kantor Gus Ikdam official. Cabang DKI ya. Mungkin ra iso ngelola karon nggih menyiarkan kebaikan. Trans7 ini sapa to? Baru Tanjung. Golek ana nomere. Anak singkong itu. Lah yo golek ana nomere. Ditutup ae logone didukne gantinen YouTube-mu kuwi. Ora ngono nggih gudang sonmu kuwi ora apa-apa. Makanya ketika seorang santri terus nesu Itu dia ya. Candaan dari Gus Ikdam ya. Katanya kalau kantornya kalau Trans7 diboikot tutup jadi kantornya Gus Ikdam official aja lah karena kenapa nggak bisa menyebarkan kebaikan gitu intinya ya. Boykot Trans7, itulah hashtag yang lagi rame hari ini. Nah, kalau kalian tanya kenapa orang-orang menyerukan untuk memboykot Trans7, itu karena ini cuy. Kan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Nah, itu videonya tuh. Jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah. Julid banget kan? Julid banget kan kata-katanya kan? Aja pun merek termahal. Ya kan? Harganya berkisar antara 400 ribuan sampai Julid 12 jutaan banget mulutnya gitu loh. Dan satu keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya. Suaranya siapa sih ini ya? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja deh.
Ya intinya Trans 7 dianggap nge-framing negatif tentang kehidupan santri di pesantren dan juga nyinyirin kiai. Kurang lebih gitulah. Gua gak akan terlalu banyak komentar, jujur. Ya gua penasaran sama tanggapan kalian aja dah. Coba menurut kalian ini gimana? Nah, tanggapan kalian bagaimana, teman-teman? Pendapat dari teman-teman bagaimana? Tuh ya. Ini dia selanjutnya keterangan dari Habib Jafar ya. Ini dia videonya, teman-teman. Teman-teman, sebagai seorang santri, kita tentu harus menjawab tantangan terhadap pesantren yang semakin besar akhir-akhir ini, baik hari-hari, pekan-pekan maupun bulan-bulan ini, di mana pesantren kerap disalahpahami, dicurigai hingga dipojokkan. Namun jawaban kita yang pertama harus berisi penjelasan tentang tradisi pesantren agar mereka paham dan gak salah paham. Dan yang kedua, harus kepada orang yang tepat, jangan kepada orang-orang yang sebenarnya mereka disuruh-suruh aja oleh orang lain. Dan yang ketiga, tetap jaga akhlak, karena puncak akhlak adalah berakhlak kepada yang tidak berakhlak. Itu santri. Ya, itu dia penjelasan keterangan dari Habib Jafar ya. Selanjutnya nih, keterangan dari Gus Kautsar ya teman-teman ya. Ini dia videonya guys. Hari ini santri kena isu baru maneh memperbudak santri. Yo ngalah. Ya. Sugih kleru melarat diiles-iles, saiki dina kena tambahan lek wis dadi kiai memperbudak. Yo ngalah. SPW. Cocok ya? Bagus. Aku wis daripada ngrasani wong akeh. Yo angel, Pak. Pancen angel. Angel. Sebabnya ngeten nggih, bagi kami para santri, bagi kita yang santri yang kebetulan paham betul dengan santri, ada beberapa hal yang memang saya tidak bisa paksakan untuk semuanya untuk memahami itu semua. Khususnya itu kan masalah nuwun sewu apa yang terjadi tengene syuhada Al-Khazini. Diawali dari sana kan? Diawali kecelakaan atau musibah yang sangat luar biasa yang dialami saudara-saudara kita yang di pondok pesantren Al-Khazini. Kemudian beberapa pondok-pondok di komentari atau disoroti terkait beberapa hal yang dianggap menyimpang oleh mereka, diantaranya adalah perbudakan. Bagi kami para santri niku sing digawe contoh dilalah kersane Allah Subhanahu wa taala itu adalah Pondok Lirboyo. Tonggone awake dhewe pondok paling gagah se Indonesia. Dilalah kersane ngalah. Karena di sana ono kerja bakti yang biasa disebut oleh para santri yang namanya Rohan itu diupload dengan penuh kebanggaan oleh para santri. Tambah kapal ini nih, itu diupload dengan penuh kesadaran dan kebanggaan oleh para sama tak ono santri Lirboyo. Betapa bangganya berkesempatan untuk terlibat dalam kerja bakti atau Rohan itu tadi, pasti itu. Dan itu ada di setiap otak dan pikiran semua santri. Yang ternyata hari ini otak-otak model santri-santri Lirboyo, santri-santri kayak dewi ini dianggap otak-otak kosong, otak-otak sing gak jelas, paham gak? Maka akan sangat sulit bagi kita untuk menjelaskan bahwa coba gampangan ini loh Pak. Jadi awal dia akan menjelaskan dawuh ana abduman alamani walau ana abduman alamani walau harfan wahidah, itu sulit, paham gak? Kita semua ini sebagai para santri itu memang budak daripada beliau-beliau para masyayikh. Aku koyok sering ngomong tuh bahwa kami ini punya kiai-kiai lisadatun min izhim abdamuhum fauqal jibah illam akun minhum fali fi hubbihim aizzun wajah. Bahwa kami ini memang punya guru-guru, punya kiai-kiai yang mohon maaf kami sangat rela. Ya memang sekosong itu otak kita, setolol itu otak kita para santri. Tadi aku juga bisa jelasnya nih gini wong kui. Dan saya juga nggak pengen menjelaskan apapun kepada mereka yang kebetulan bukan santri. Ini aku mau cerita tok, hanya untuk pengingat bagi kita para santri. Kamu nggak usah panik, karena memang kita nggak perlu menjelaskan itu. Selain kita nggak punya kemampuan menjelaskan, memang kita nggak punya kewajiban menjelaskan. Karena kita ini punya satu keyakinan bahwa li sadatun min izhim abdamuhum fauqal jibah.
ilam akun minhum falifihu bihim izun baca. Bahwa kita ini para santri, jangankan kok hanya untuk ikut apa mau roan. Beliau jalan saja. Ketika kepala kita diminta untuk menjadi pijakannya, maka kami akan letakkan itu semua. Kapal ini. Jangankan hanya ikut roan. Ini dia kalau mau potong, ya kiamat ini. Makanya kulon masya Allah saya itu panjenengan yang di luar sana yang kebetulan buatan santri. Saya itu memang kami santri-santri itu ya setolol itu dalam cinta kami terhadap para guru-guru kami. Paham, Pak? Nah, itu dia ya, teman-teman. Paham nggak, teman-teman? Sampai di situ ya. Mudah-mudahan teman semua paham ya. Oke, kita lanjut di video selanjutnya ya. Setuju di boykot karena nge-framing para kiai yang banyak duitnya. Jadi gini coy, kalian tahu kan Trans 7 channel TV yang dimana salah satu acaranya yaitu Expose ngebuat sebuah berita tentang kehidupan yang ada di pesantren. Nah, omongan hostnya ini bener-bener menyakiti banyak orang-orang pesantren. Dimana acara ini sempat menghina murid pesantren yang ngesot demi bisa ngasih amplop ke kiai. Sampai membahas kiai yang hidupnya mewah dengan mobil miliaran. Kan ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya bawa nama netizen ya. Mungkin kaya raya, mobil mewah hingga harga miliaran. Nah, karena hal ini nih, wah, murid-murid kiai langsung nggak terima. Acara ini seakan-akan membuat framing jahat dan merendahkan kehidupan sebuah pesantren. Langsung tuh banyak sekali ajakan boykot Trans 7. Bahkan sampai ada video para murid pesantren yang bikin sholat jenazah untuk Trans 7. Nah, tapi netizen tidak semuanya setuju tentang boykot Trans 7 ini. Kalau kalian lihat komentar netizen, itu malah banyak sekali yang mendukung Trans 7. Tapi ya setelah keributan yang terjadi ini, pihak Trans 7 akhirnya meminta maaf melalui video, postingan, sampai surat resmi. Tapi sayangnya permintaan maaf ini masih belum cukup, karena kantor Trans 7 sampai digeruduk para murid-murid pondok pesantren. Konsekuensinya mungkin Trans 7 bakal dicap sebagai channel TV yang paling buruk karena kasus ini. Ya, ini dia ya. Lalu di video terakhir nih teman-teman nih, ada video permintaan maaf dari Trans 7 ya, kalau nggak salah. Ini yang bikin video ini, yang ada di kamera ini, kalau nggak salah direkturnya Trans 7 ya. Kita coba simak bagaimana isi videonya ya. Ini dia videonya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan isi berita salah satu program di Trans 7 yang menyangkut Pondok Pesantren Lirboyo. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Haji Anwar Mansur beserta keluarga besar, juga para pengasuh, para santri dan alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo. Kami mengakui kelalaian dalam isi pemberitaan itu, di mana kami tidak melakukan sensor yang mendalam secara teliti materi dari pihak luar. Namun kami tidak berlepas tanggung jawab atas kesalahan tersebut. Kami telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada salah satu putra Kiai Haji Anwar Mansur pada Senin malam dengan Gus Adib. Dan pada pagi ini kami pun telah menyampaikan surat permohonan maaf secara resmi melalui WA kepada Gus Adib untuk disampaikan kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, dan hard copy akan segera kami kirimkan. Jadi sekali lagi kami mengakui kelalaian kami dan kami mohon maaf atas hal tersebut. Untuk kedepannya ini akan menjadi pelajaran bagi kami untuk lebih teliti dan untuk bisa memahami rasa hubungan antara santri dengan para kiainya, dengan pengasuh, dan dengan alumni. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya atas kelalaian kami ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut Ane ya, kalau menurut saya,
Kenapa harus bapak aja yang nongol, yang keluar di video permintaan maaf itu ya? Kalau gue sih pribadi, kalau aneh pribadi itu penasaran banget siapa sih yang ngisi suara dari konten tersebut, dari tayangan televisi tersebut ya. Kalau aneh sih penasarannya gitu. Kalau bisa tayangin juga tuh, keluarin juga tuh orangnya tuh. Siapa sih orangnya itu ya kan? Oke, cukup sampai di sini aja konten video Dema Fem kali ini. Gimana pendapat kalian? Silahkan kasih di kolom komentar video ini ya. Oke, gini aja kontennya ya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Dadah, see you, goodbye, good job, assalamualaikum, dadah.